Ketemu lagi di Sport Mania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sport Mania. Tim Suzuki merupakan satu-satunya tim MotoGP yang tetap tinggal di Qatar sejak sebelum tes pramusim beberapa hari lalu. Hal ini dikarenakan usulan bos tim Shinichi Sahara untuk menjaga kondisi kesehatan anggotanya termasuk pembalap tim Suzuki X-Star. Saya meminta seluruh tim untuk mempertimbangkan tinggal di Qatar antara hari-hari tes dan balapan untuk menghindari resiko infeksi COVID-19 saat bepergian atau di rumah bersama keluarga dan teman. Semua orang menerima, termasuk para pembalap, dan itu membuat saya sangat bangga dengan grup ini. Ketika saya mengetahui bahwa kami adalah satu-satunya tim yang akan bertahan di Qatar bersama para pembalap, saya berpikir saya harus bangga dengan orang-orang saya, ucap Sahara. Pol Espargaro tak yakin jika ia bisa menang di awal balapan MotoGP 2021. Bahkan dirinya menyebut justru belum siap untuk menang. Saya tidak merasa bisa menang di awal musim, karena ketika tes kita bisa tekan sampai limitnya. Dan ketika terjadi sesuatu tidak akan terlalu masalah, ucap Pol Espargaro. Dikutip dari Corsetti Moto, Pol Espargaro memiliki tugas mendobrak kutukan Repsol Honda. Pasalnya, setelah perpisahan Dani Pedrosa, tidak ada yang bisa menjinakkan RC Trivi atau menahan tekanan dari Marc Marquez. Sebagaimana diketahui, baik Jorge Lorenzo dan Alex Marquez gagal, baik karena cedera di kasus pertama, karena kurangnya pengalaman di kasus lain. Saat ini, Pol Espargaro tampaknya mulai bisa beradaptasi dengan RC Trivi. Saya berharap ini saatnya untuk mengangkat kutukan. Fakta bahwa tidak ada yang menang sejak Pedrosa menunjukkan betapa rumitnya motor ini. Dibutuhkan gaya mengemudi yang mirip dengan Marc Marquez yang memimpin proyek tersebut. Anda harus meniru apa yang dilakukan Marc Marquez, ucap Pol Espargaro. Dikutip dari Speedweek, pengamat MotoGP Carlo Pernat mencium adanya misi terselubung di balik keputusan Dovizioso menerima tawaran menjadi pembalap uji coba Aprilia di musim MotoGP 2021 ini. Andrea setuju untuk memulai tes ini. Ia sudah yakin dengan potensi motor Aprilia. Ia jelas tidak akan melakukannya secara gratis, bahkan jika tidak ada pembicaraan tentang kontrak. Menurut pengamat saya, langkah ini dibuat untuknya dengan melakukan beberapa tes, kemudian bisa memainkan beberapa wildcard dan bisa kembali di MotoGP 2022, ucap Pernat. Insinyur Aprilia Paolo Bonora sangat antusias dengan tes yang akan dilakukan Dovizioso di Jerez dari 12 hingga 14 April. Menurutnya, Dovizioso bisa menjadi fundamental atau dasar bagi pengembangan di Aprilia. Kami sangat senang dengan kemungkinan ini. Pengetahuannya dapat menjadi dasar bagi kami. Dovi membawa pengalaman balapan dengan pabrikan yang sangat penting. Kami harus berkembang dan belajar. Informasi apapun yang bisa ia berikan kepada kita antara motor kita dan yang lain akan sangat penting dan sangat membantu kita. Biasanya sensasi pertama adalah yang memberikan data paling menarik, ucap Bonora. Dikutip dari GP1, Michel Pirro mengungkapkan Ducati mengubah metode kerja mereka dari yang awalnya hanya mengandalkan Andrea Dovizioso, kini mempercayakan pengembangan kepada 3 pembalapnya.
Di masa lalu, semua pengembangan motor ada di tangan Dovi. Tahun ini saya melihat ada 3 pembalap yang mengembangkan motor. Ini dilakukan oleh Ducati untuk memberi kesempatan kepada yang lain, ucap Pirro. Dikutip dari laman Crash, Morbidelli memprediksi pabrikan yang bakal saling sikut di balapan MotoGP 2021. Ia menilai persaingan MotoGP Qatar 2021 bakal berkutat di antara Ducati, Yamaha, dan Suzuki. Ducati terlihat sangat kuat, Suzuki juga terlihat sangat kuat. Begitu pula dengan 3 pembalap Yamaha lainnya termasuk Valentino Rossi saat ini. Sepertinya pertarungan bakal terjadi antara Yamaha, Ducati, dan Suzuki, ucap Morbidelli. Let's sing a song full of hope, full of pain. Arah pengembangan sasis Aprilia RSGP baru akan diracik seperti sensasi yang diberikan oleh frame Yamaha M1. Teknisi Aprilia mengembangkan RSGP selama liburan musim dingin dengan melakukan intervensi di banyak area. Dimulai dengan perangkat Holeset baru setara dengan hampir semua pabrikan lain. Saat ini Aprilia juga merancang perangkat Holeset yang dioperasikan di belakang, karena jika di tikungan pertama saja sudah disalip, itu adalah awal kekalahan. Aerodinamika baru bertujuan untuk menciptakan lebih banyak downforce. Lebih lanjut, RSGP memiliki frame baru, mirip dengan yang lama tetapi dengan kekakuan yang sangat berbeda. Semua perubahan menuju ke arah yang sama, rigiditas dan stabilitas. Bagi saya, Yamaha adalah salah satu motor terbaik di dunia dan merupakan motor paling stabil. Kami akan sedikit ke arah itu dengan sasis, bahkan jika sekarang motor terasa lebih berat. Jadi saya harus melatih otot lebih banyak atau mencoba solusi lain, ucap Alex Espargaro. Setelah melihat evolusi yang mencengangkan selama seminggu terakhir, Carmelo Ezpeleta angkat bicara soal kontroversi dengan Valentino Rossi yang masih berlanjut. Ia berharap Rossi dan Marc Marquez bisa berdamai, karena menurutnya keduanya sangatlah penting bagi dunia MotoGP. Keduanya sangat penting, mereka sudah dewasa sekarang, terserah mereka untuk memutuskan. Tetapi mereka dan saya tahu apa yang terjadi. Saya tidak akan membiarkan dan akan memberitahu mereka. Berdamailah dan menjadi teman, ucap Ezpeleta. Dikutip dari Corse Moto, Marc Marquez akan berada di Losail pada akhir pekan pertama musim MotoGP 2021. Saat ini Marc Marquez sedang mengintensifkan persiapannya, dan setelah mengendarai motor RCV versi jalan raya di Montmelo, ia kembali berlatih dengan sepeda gunung bersama Alex Marquez. Johan Zarco memastikan bahwa Marc Marquez akan berada di grid pada hari Kamis untuk menyapa penggemar MotoGP secara resmi. Kamis depan ia akan berada di sini untuk sesi foto, dan menurut saya akan bisa berjalan sepanjang akhir pekan. Saya berharap demikian untuknya, karena dia telah menunggu lama. Ia memiliki kemampuan untuk bangkit dengan sangat cepat jika lengan tidak mengganggu dia, ucap Zarco. Dikutip dari Speedweek, McLaren memprediksi Ducati akan tampil kuat di MotoGP Qatar dan bisa menjadi pemenang. Melihat kecepatan Ducati, KTM menyadari masih tertinggal jauh, meski para pembalap mereka mampu melaju kencang dari pabrikan lainnya di beberapa balapan musim lalu. Saya yakin semua pabrikan makin kuat, khususnya Ducati. Kami sadar mereka telah berjuang untuk kemenangan di Doha selama bertahun-tahun dan meraih banyak podium tertinggi di sana, ucap McLaren.
Dikutip dari Motorsport, baru-baru ini Rossi mengungkapkan rencana masa depannya. Apakah akan lanjut ataukah pensiun di akhir musim MotoGP 2021? Rossi mengatakan bahwa dirinya akan menunggu hingga pertengahan musim sebelum memutuskan masa depannya. Saya akan putuskan pada jeda musim panas. Jadi pada pertengahan musim nanti saya ingin menjalani paruh pertama musim ini dulu. Dan keputusan akan saya ambil berdasarkan hasil balap, ucap Rossi. Rossi menjelaskan bahwa dirinya akan terus membalap sampai musim depan jika dirinya masih kompetitif. Sebaliknya ia akan memilih gantung helm jika melihat dirinya sudah tidak mampu menghadapi para pembalap muda. Jika kuat dan bisa memperebutkan podium dan kemenangan, saya bisa lanjut setahun lagi. Jika tidak, maka saya tak akan lanjut. Ini bukan keputusan yang mudah, namun jelas segalanya sangat tergantung pada hasil. Apabila saya bisa kompetitif, jika saya bisa ikut memperebutkan podium, bisa ikut memperebutkan kemenangan, saya bisa balapan semusim lagi. Inilah rencana saya di kejuaraan dunia tahun ini. Saya belum bicara dengan mereka, ucap Rossi. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania.